Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Al-ikhwah arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Kita masuk di hadis ke-37. Nah, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi bihi an rabbihi. Ya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah SAW dalam apa yang diriwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Innallaha katabal ihsan. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Thumma bayyana dzalik. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila at'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis semua kebaikan dan kejelekan. Kemudian Allah menjelaskan tentang penulisan tersebut. Barang siapa terbetik dalam hatinya dengan satu kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakan kebaikan itu. Jadi melintas dalam hatinya ingin melakukan kebaikan, tapi ternyata dia tidak mengerjakannya. Maka Allah tulis di sisi Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika seseorang itu terbetik dalam hatinya ingin mengerjakan satu kebaikan, lalu dia mengerjakan kebaikan itu, maka Allah telah menulis di sisinya dengan 10 kebaikan sampai 700 kali. Sampai lebih banyak lagi dari 700. Nah, dan barang siapa terbetik untuk melakukan kejelekan, kemudian dia tidak mengerjakannya, maka Allah telah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Barang siapa terbetik dalam hatinya satu kejelekan, kemudian dia mengerjakannya, maka Allah telah menulis sebagai satu kejelekan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Maka perhatikan ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Betapa besar kelembutan dan kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kalau kita mau perhatikan, ada kalimat-kalimat penegasan di situ. Ya, misalnya kataba
Allahu indahu. Allah menulis di sisinya. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah Ta'ala terhadap amalan tersebut. Kemudian juga dalam lafaz-lafaz tadi kita dapati kamilatan. Ya. Kebaikan yang sempurna. Ini menunjukkan atau menegaskan tentang besarnya perhatian Allah terhadap amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Nah, selanjutnya, al-ikhwah rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari hadis ke-37 ini. Nah, tadi di awal hadis apa? Innallaha katabal hasanat wassayiat. Nah, sesungguhnya Allah telah menulis semua kebaikan dan semua kejelekan. Yang dimaksud di sini adalah apa? Penulisan secara kauniyah, qadariyah, bukan secara syar'iyah. Ya. Karena kalau secara syariat berarti yang ditulis hanya apa? Kebaikan saja, kejelekan nggak perlu ditulis. Kalau menurut syariat, kan? Tapi ini semua ditulis, berarti apa? Ini adalah kauniyah qadariyah. Nah, kemudian penulisan di sini mencakup dua perkara. Pertama, penulisan terkait dengan amal yang dilakukan. Jadi amalan perbuatannya itu ditulis oleh Allah Ta'ala. Orang mengerjakan kebaikan ditulis, orang mengerjakan apa? Kejelekan ditulis. Yang kedua, maksud dari penulisan apa? Ditulis balasannya. Ya kan? Tadi orang mengerjakan orang terbetik satu kebaikan dalam hati. Kemudian dia mengerjakan, maka ditulis pahalanya berapa? 10 sampai 700 sampai lebih daripada itu. Jadi penulisan mencakup dua. Pertama apa? Penulisan tentang amal yang dilakukan. Yang kedua adalah apa? Penulisan tentang balasannya. Baik. Ya. Nah, di sini makna kedua itu yang lebih kuat menurut hadis ini. Ya, jadi apa yang ditunjukkan oleh hadis lebih menunjukkan kepada apa? Makna kedua yaitu apa? Penulisan tentang balasan. Nah, ya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan tentang penulisan balasan itu. Ya. Sebelum lanjut, ada hal yang perlu untuk kita pahami. Yang dimaksud dengan al-hasanat itu bentuk jamak dari al-hasanatu. Yaitu sebutan untuk semua perkara yang dijanjikan pahala yang baik, balasan yang baik untuknya. Nah, itu al-hasanah. Semua yang disyariatkan, semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu adalah al-hasanah. Nah, nanti muradifnya banyak, al-bir, at-ta'ah, dan yang lainnya. Nah, maka al-hasanah itu mencakup perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahab. Nah, sedangkan sayyiat itu bentuk jamak dari kata sayyi'ah. Itu sebutan untuk semua perkara yang diancam dengan hukuman.
diancam dengan balasan yang jelek. Berarti apa? Ya semua yang dilarang oleh syariat, mencakup perkara yang haram, mencakup perkara yang makruh. Nah, maka kita harus hati-hati di sini. Ya. Kemudian, al-ikhwah rahimakumullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, manusia terkait dengan kebaikan dan kejelekan itu ada 4 keadaan. Ya, manusia itu tidak akan lepas dari 4 keadaan. Ya, yang pertama, orang yang terbetik padanya satu kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakannya. Ini keadaan pertama. Maka di sini Allah Ta'ala menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Nah, kemudian di sini lihat ya, yang dimaksud dengan ham itu bukan niat yang kuat loh ya. Jadi sekedar terlintas dalam hatinya. Sesuatu yang sekedar melintas dalam hatinya, terbetik dalam hatinya. Jadi bukan sesuatu yang terus-menerus ada pada niatnya. Ya, jadi kadang terbetik dalam hatinya perbuatan kebaikan, maka itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan. Ya, ini adalah di antara kebaikan dan keutamaan Allah Ta'ala kepada kita. Nah, dan keadaan yang kedua, itu apa? Seseorang terlintas, terbetik dalam hatinya satu perbuatan baik, kemudian dilakukan, dikerjakan. Maka di sini apa? Allah tulis untuknya berapa? 10 kebaikan sampai 700 sampai lebih daripada itu. Nah, bentar ya. Nah, baik. Kemudian al-ikhwah, nah, kenapa terjadi perbedaan penulisan pahala bagi seseorang? Ya, jadi nanti orang itu ada terbetik kebaikan, kemudian dia kerjakan, maka ada yang dapat 10. Ya. Ada yang dapat 700, ada yang di antara 10 sampai 700. Ada yang ditulis oleh Allah lebih dari 700 kebaikan. Ya. Maka ini adalah apa? Sesuai dengan tingkat ihsan pelakunya. Ya. Maka semakin ihsan, maka semakin banyak kebaikan yang Allah tulis untuknya. Nah, ya. Maka di sini jelas ya, Allah Ta'ala itu apa? Mengabarkan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ihsan dalam melakukan amal kebaikan. Ya. Maka Allah Ta'ala kan di surat Al-Mulk juga menyebutkan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Itu untuk menguji siapa di antara kalian yang ahsanu amala. Yang paling bagus.
amalannya. Maka ahsanu amala itu artinya apa? Yang paling ikhlas, yang paling ittiba dengan syariat. Maka ketika orang itu beramal, ya mengerjakan kebaikan, semakin dia ikhlas, semakin mencocoki ketentuan syariat, maka ditulis oleh Allah lebih banyak kebaikan untuknya. Nah, kemudian keadaan ketiga, ya, yaitu orang yang terbetik satu kejelekan, ya, kemudian dia kerjakan, ya, maka ditulis untuknya satu kejelekan saja, tidak dilipat gandakan. Ini subhanallah, ya, kebaikan Allah Ta'ala. Bayangkan ya, jadi orang terbetik satu kebaikan tidak dikerjakan dapat satu kebaikan. Terbetik kebaikan dikerjakan minimalnya berapa? Dapat 10. 10 kali lipat. Sampai 700. Sampai lebih dari 700. Tetapi ketika orang itu terbetik satu kejelekan lalu dikerjakan, hanya ditulis satu kejelekan saja. Maka sering ya kita diingatkan oleh para ulama, ya nanti kalau sampai catatan amal kita di akhirat kok lebih banyak amal kejelekannya, ini bahasa kita kebangetan, keterlaluan. Tolong yang mic-nya terbuka dimatikan. Fahri. Al-Fahri. Ditutup mic-nya. Baik. Nah, cuman alaihwa rahimakumullah, sebagaimana kebaikan, maka kejelekan itu kadang ya itu dilipatkan karena satu keadaan. Ya, misalnya berkenaan dengan waktu. Ya, orang mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan itu nilainya lebih besar daripada di luar Ramadan. Maka demikian pula orang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan di bulan Ramadan, ya nilai kejelekannya lebih besar daripada di bulan yang lain. Kadang dipengaruhi juga oleh tempat. Coba misalnya orang mabuk di pasar dengan orang mabuk di masjid gimana? Ini tentu orang mabuk, ini kebangetan ini. Ya, keterlaluan masuk mabuknya di masjid. Orang melakukan kemaksiatan di tanah haram berbeda nilainya dengan orang yang melakukannya di luar tanah haram. Ya. Demikian pula dipengaruhi oleh kedudukan orang yang melakukan. Ya, misalnya orang biasa dibandingkan dengan orang yang berilmu, meskipun kemaksiatannya sama, tapi nilainya lebih besar orang yang berilmu tadi. Nah, kemudian keadaan keempat yaitu apa? Orang yang terbetik padanya, terlintas dalam hatinya satu kejelekan, kemudian dia tidak kerjakan. Maka dikatakan oleh Rasul dalam hadis tadi apa? Ditulis sebagai satu kebaikan yang sempurna. Nah, ya. Meskipun para ulama memberikan rincian, ya, memberikan rincian. Orang meninggalkan kejelekan atau orang tidak jadi
melakukan kejelekan yang sudah terlintas di dalam hatinya, itu ada dua keadaan. Pertama, dia meninggalkan kejelekan itu karena memang ada sebabnya. Ada sebab yang menjadikan dia tidak jadi mengerjakan kejelekan. Yang kedua, dia tinggalkan tanpa sebab. Ya. Jadi keinginannya untuk melakukan kejelekan itu sudah melemah begitu saja tanpa sebab. Nah, yang akan kita detailkan, kita berkenaan dengan orang yang meninggalkan kejelekan karena ada sebab. Nah, pertama misalnya orang terbetik ya, melakukan kejelekan, lalu dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh hadis, yaitu apa? Ditulis oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kemudian keadaan kedua adalah apa? Seseorang meninggalkan perbuatan jelek itu karena takut kepada manusia. Atau karena dia riya kepada manusia. Maka dia dihukum karena hal itu. Ya, maka kita dapati ya, ucapan ulama, seseorang melakukan sesuatu karena manusia itu syirik. Maka demikian pula orang meninggalkan sesuatu karena manusia itu juga syirik. Ya. Kenapa kamu nggak mabuk? Waduh, nggak enak, itu ada apa namanya, Pak RT di situ. Jatuh nama baik saya nanti kalau kelihatan Pak RT apa namanya, saya ketahuan mabuk. Nah ini contohnya. Kemudian yang ketiga, Pak, seseorang meninggalkan kejelekan karena tidak mampu. Kenapa kamu nggak judi lagi, Mas? Ya, saya nggak judi. Kenapa? Nggak punya uang. Nah, ini dia tinggalkan judi karena dia tidak punya kemampuan lagi. Gitu. Maka yang seperti ini, apa namanya? Ya, dia dihukum. Ditulis sebagaimana orang yang melakukan kejelekan. Nah, maka kita hendaknya apa? Ya, hati-hati, hendaknya kita meneliti. Ya. Maka ikhwah rahimakumullah, ya, dari hadis ini ya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Banyak faedah yang kita bisa petik, ya. Di antaranya menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa. Bagaimana? Orang terbetik loh, bukan niat yang kuat loh. Semata terbetik dalam hatinya satu kebaikan, sudah dihitung satu. Kalau dikerjakan, dilipat gandakan. Orang terbetik dalam hatinya satu kejelekan, gak jadi dikerjakan, ditulis satu kebaikan. Ini rahmat Allah yang luar biasa. Ya. Kemudian hadis ini juga memotivasi kita, mendorong kita untuk banyak berniat melakukan kebaikan. Ya. Berniat yang benar
untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Sebatas niat. Ya. Padahal tadi apa? Ham itu di bawah niat loh, peringkatnya. Ya, maka kalau kita ya memiliki niat yang benar, maka itu sudah mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan insya Allah Ta'ala dengan kita memiliki banyak niat untuk berbuat baik, kita berharap Allah akan mudahkan. Dari sekian banyak niat itu, ya ada 1-2 yang terlaksana, bisa kita lakukan. Maka al-ikhwah rahimakumullah, nah, bagaimana kita akan melakukan kebaikan kalau niat saja nggak punya gitu loh. Baik. Ya. Kemudian dari hadis ini kita dapatkan betapa Allah memberikan keutamaannya kepada kita. Setiap amal kebaikan Allah tulis 10 kali lipat sampai 700 sampai lebih daripada itu. Nah, ya maka mari kita banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Dan amal kebaikan itu banyak. Allah ini luar biasa. Rahmatnya kepada hamba ini luar biasa. Allah tidak membatasi amal kebaikan itu hanya 1, 2 sampai 100, enggak. Lebih daripada itu. Ya. Sehingga dalam kondisi apapun Allah membuka pintu kesempatan untuk manusia mendapatkan kebaikan. Coba. Sampai ada seorang yang, ya, saya lupa, Abdul Aliyah atau siapa, yang kondisi fisiknya Masya Allah cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi beliau memuji Allah dengan pujian yang luar biasa. Sampai orang heran, kenapa? Orang itu dapat nikmat apa sih? Kok sampai memuji Allah sedemikian luar biasa? Didapati, ya Allah. Dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Maka dia tanya, apa yang menyebabkan kamu memuji Allah sedemikian luar biasa? Ya dia katakan, aku masih punya lisan. Yang dengannya aku membaca Al-Quran, yang dengannya aku berzikir, mengingat Allah, aku berdoa kepada Allah. Tuh. Jadi kalau kita ini senantiasa berpikir positif, ya kita akan husnudzon kepada Allah dan kita akan melihat peluang-peluang, pintu-pintu kebaikan itu ada di depan kita. Oke, sekarang misalnya apa? Kita pandemi, terbatasi gerakan kita, aktivitas kita di luar rumah. Kita pembelajarannya adalah online. Nah, ini kalau kita punya pemikiran positif, husnudzon, akan terbuka pintu kebaikan yang luar biasa. Ya? Kita alami bahwa kita tuh lebih punya banyak waktu untuk beramal, lebih punya banyak waktu untuk menulis, punya waktu untuk belajar, ya, untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, yang kalau sebelum pandemi mungkin waktu kita banyak habis di jalan. Tuh. Maka kita heran kalau ada orang kok bingung, stres, futur Ustaz. Wah, nggak masuk-masuk ke pondok, kita futur. Nah, kita tanya, nah selama ini di rumah ngapain? Ya. Nah, banyak kok yang bisa kita lakukan. Tip. Ya. Kemudian kita dapati bahwa at-targhib, pemberian motivasi, memberikan harapan-harapan, itu termasuk salah satu cara dalam berdakwah. Ini kan Rasul SAW meriwayatkan dari Allah Ta'ala untuk mendorong manusia agar mengerjakan kebaikan, itu apa? Diberikan ini, berita tentang balasan yang akan didapatkan. Nah,
Kemudian hendaknya seorang mukmin itu mendidik dirinya dengan harapan-harapan, dengan sikap optimisme, ya, karena sikap itu akan melahirkan husnudzon kepada Allah Ta'ala. Sikap optimisme ini juga yang akan menuntun seorang hamba mengerjakan amal-amal kebaikan. Nah, selanjutnya, ikhwah rahimakumullah, kita harus meyakini bagaimana peliputan Allah terhadap segala sesuatu. Ya. Jadi sekedar bisikan hati, sekedar sesuatu yang melintas di dalam hati, Allah tahu. Maka bagaimana dengan amal yang dilakukan oleh seseorang? Nah, itu jelas sekali. Jadi apa yang terbetik dalam hati saja Allah tahu. Dan Allah tulis. Bayangin. Maka ini menunjukkan keilmuan Allah yang luar biasa. Ya. Keilmuan Allah yang sempurna. Allah al-alim, al-khabir. Nah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka hal ini mestinya menambah rasa malu kita kepada Allah Ta'ala. Ya, karena Allah melihat, mengetahui, meliputi semua yang ada pada diri kita, termasuk apa yang ada dalam hati kita. Malu kalau kita ini sampai tidak ikhlas dalam beramal. Meskipun mulut kita mengatakan, saya ikhlas kok, saya ikhlas kok. Allah tahu. Ya. Nah, jadi keimanan terhadap ilmu Allah ini yang akan menambah ya rasa malu kita kepada Allah Ta'ala. Malu kita melakukan kejelekan-kejelekan. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah satu bagian dari keimanan. Jadi kalau kita itu mengimani Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, malu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Malu kita untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Malu kita untuk tidak melakukan amal kebaikan. Nah, ya, sudah diberi rezeki oleh Allah dengan berbagai macam rezeki yang banyak. Nah, kok kita tidak melakukan ketaatan, kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kenapa kita tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir? Ya, malu kita. Nah, kemudian orang yang nekat tetap mendahulukan kejelekan, mengutamakan kejelekan dan mengerjakan kejelekan setelah mendengar hadis ini, ya termasuk orang yang tadi keterlaluan. Sungguh terlalu. Nah, ya. Kemudian hadis ini juga mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian perhatikan, Allah menulis semua kebaikan dan semua kejelekan. Ini dalam rangka untuk menegakkan hujjah.
Supaya kita atau manusia itu nanti tidak ngeyel ketika di hadapan Allah Ta'ala. Semua ada tulisannya. Ya. Bahkan nanti ya Allah perintahkan kita, Pak, Iqra kitabak. Baca kitabmu. Ya. Baca sendiri kitabmu. Ya. Dan Allah juga katakan tentang apa yang tertulis dalam buku catatan itu apa? Inamahiyya a'malukum, itu semua adalah amal perbuatanmu. Aku hanya menulis dan menjaga saja. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu seperti kita ini atau seperti seorang itu mendikte. Ya. Jadi zaman kecil itu ada dalam pelajaran bahasa Indonesia ada pelajaran dikte. Dikte itu guru ngomong, murid menulis. Ya. Bisa enggak kita menulis dengan benar? Ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada namanya pelajaran kitabah. Itu. Jadi setiap kali kita ngomong, setiap kali kita berbuat, setiap kali ada niat dalam hati kita, ya ini kita seperti mendikte. Ya Allah menulis semuanya dan tidak ada yang terluput. Ya. Nah. Jadi semua yang kita lakukan tertulis lengkap, tidak ada yang terluput. Dan tidak ada kita tidak berbuat kok tertulis itu tidak ada. Jadi apa adanya yang ditulis oleh Allah Taala. Nah. Kemudian hendaknya kita memiliki rasa takut. Kenapa? Apa yang terbetik saja Allah tahu. Ya. Maka hendaknya kita ada rasa takut kepada Allah Taala. Ya. Jadi tadi apa? Orang yang punya terbetik padanya lalu ditinggalkan, itu yang ditulis mendapatkan suatu kebaikan, yaitu orang yang tadi apa? Takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian, al-ikhwah rahimakumullah, terakhir ya, manusia, ya meskipun dia sudah paham tentang ini, ngerti tentang keutamaan Allah, kadang manusia itu terkalahkan dengan hawa nafsunya. Terkalahkan oleh syaitan. Sehingga apa? Terjatuh dalam perbuatan dosa. Tapi lihat di sini. Rahmat Allah. Ya, dosa yang kita lakukan, ya satu ditulis satu saja. Ya, beda dengan amal kebaikan. Ya, satu kebaikan ditulis 10 kali sampai 700 sampai lebih daripada itu. Ya, maka sekali lagi, ya kalau sampai nanti kita di akhirat mendapati catatan amal kita kok lebih banyak amal kejelekannya, ini keterlaluan. Ya, coba kita berbuat satu kebaikan, anggaplah nilai minimal 10. Satu kejelekan nilainya 1. Nah, kalau kemudian kejelekan mengalahkan kebaikan, berarti apa? Dia mengerjakan minimal 11 kejelekan. Satu kebaikan dia lakukan kejelekan 11 kali. Sehingga mengalahkan apa? Kebaikan itu. Itu kalau minimal berapa? 10. Kalau sampai 700 berarti kejelekan kita itu sampai 700 kali. Ya lebih dari 700 kali. Allah musta'an. Ya, ditambah lagi amal kebaikan itu bisa menghilangkan, bisa menghapus kejelekan. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Ya meskipun yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Kecuali kalau amalan kebaikannya berupa apa? Taubat kepada Allah Ta'ala, itu menghapus semua kejelekan dan kemaksiatan kita. Maka mari ya, rekan-rekan yang saya muliakan, kita memperbaiki diri kita, ya semakin kita berhati-hati, ya jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan jelek,
yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, ya, di hadis ke-37. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada kita akhiri. Nah, karena kita sudah menjelang Isya juga. Ya, sebentar lagi Isya. Baik. Ya, sepertinya nggak ada ya pertanyaan. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di absen enggak Ustadz? Ustadz Afwan, ada perabsenan nggak Ustadz?
Afwan Ustaz, ada pengabsenan apa tidak?